merdeka atau mati. Itulah semboyan yang dipegang teguh oleh para perwira tentara nasional Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda yang kedua. Dan inilah dia, merah putih. Merdeka! Dikisahkan, jika selepas takluknya pasukan Jepang pada tahun 1945, rupanya titel negara merdeka tidak serta-merta membuat kehidupan menjadi damai sejahtera. Malah situasi kembali memanas dikarenakan Belanda kembali menginjakan kakinya di tanah air untuk melakukan agresi militer kedua. Hal itu pula yang mendorong para pemuda di seluruh negeri untuk menjadi perwira demi membela tanah air Indonesia tercinta. Sebagaimana Amir, meskipun bekerja sebagai guru, dia rela meninggalkan pekerjaan dan istrinya yang sedang mengandung demi ikut pelatihan militer di Sekolah Perwira Tentara Nasional Indonesia. Di tempat lain, tepatnya Sulawesi Utara, seorang pemuda bernama Thomas Salamente gak kuasa menahan kesedihan saat melihat seluruh keluarganya dibantai oleh Belanda. Hal itulah yang mendasari Thomas untuk pergi ke Pulau Jawa demi menjadi perwira dan melawan kekejian Belanda agar tak seorang pun mengalami tragedi mengenaskan seperti yang ia rasakan. Ini saat yang tepat untuk aku berjuang. Semangat bela tanah air juga dirasakan oleh pemuda bernama Surono yang sedang minta izin kepada kakaknya yang bernama Senja untuk mendaftar menjadi seorang tentara. Rupanya dia tak sendirian dan ditemani seorang kawannya yang bernama Marius, si anak sultan dengan tabiat begajulan dan senang sekali mabuk-mabukan. Bang, itu haram. Kita bisa diusir. Singkat cerita, mereka semua berhasil mendaftar di Sekolah Perwira Tentara Nasional Indonesia. Latar belakang, suku, gaya bicara, dan kebiasaan rupanya menjadi faktor pengganggu. Gimana enggak? Di hari pertama saja, ketegangan mulai terjadi saat Marius dan Thomas saling berselisih gara-gara kesombongan Marius yang merasa dirinya tinggi dan menganggap rendah Thomas yang berasal dari kalangan kurang mampu. Bajumu ini bau kotoran kerbau, kau tahu? Ketegangan mereka terus berlanjut bahkan hingga pelatihan. Mereka terus bersaing untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Puncaknya, keributan terjadi akibat Marius yang bertindak melebihi batas karena telah menyembunyikan kalung salib Thomas. Bajingan, aku kembalikan kalung salibku. Marius, sudah. Keributan itu lantas membuat Kapten Taufik marah, tapi sayangnya dia bertindak semena-mena di mana hanya Thomas dan Dayan yang bukan merupakan penduduk Jawa yang dihukum atas keributan tersebut. Faktanya, orang Jawa diperlakukan beda bak dianak emaskan di pelatihan tersebut. Semua calon perwira berlatih keras setiap harinya agar lulus sebagai tentara. Setiap aspek pelatihan harus mereka lewati satu persatu. Mulai dari ketahanan fisik, kemampuan bela diri, jarak dekat, dan juga keahlian menggunakan senjata. Masalah besar terjadi di mana Kapten Taufik menemukan bekas botol minuman milik salah seorang calon prajurit. Akhirnya, mereka semua dikumpulkan dan diinterogasi satu persatu. Sesuai peraturan, para calon prajurit dilarang keras meminum alkohol selama mengikuti pelatihan. Dan bagi siapa saja yang ketahuan, maka akan diberi hukuman berat bahkan bisa saja langsung dikeluarkan. Apa karena ini? Kau selalu terlambat. Faktanya, botol itu seperti kita tahu milik Marius yang doyan ngamer. Makanya, saat interogasi, dia gemeter dan keluar keringat dingin dari sekujur badannya. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Thomas mengaku bahwa botol itu adalah miliknya. Hal itu dilakukan untuk melindungi Marius yang terancam akan dikeluarkan dari kesatuan. Harusnya aku bisa menduga. Dari sana, hubungan Marius dan Thomas menjadi lebih baik dan mereka semua pada akhirnya lulus dan telah resmi menjadi prajurit. Di saat itu juga, Surono dan Amir ditunjuk menjadi Letnan 1 dan Letnan 2 karena prestasinya saat pelatihan yang baik. Sesuai kebiasaan, setelah acara pelantikan, malam harinya digelar pesta bujang. Setiap pasukan merayakan kelulusan bersama keluarga, kerabat, bahkan pacarnya sebelum masuk ke medan pertempuran. Di tengah hingar-bingar pesta, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Belanda. Alhasil semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri. Tak terkecuali para prajurit yang menyelamatkan diri dengan berlari ke hutan sembari mempersiapkan serangan balasan. Situasi mencekam terus berlanjut ditemani beredelan senjata dari pasukan Belanda.
Sementara itu, pikiran Letnan Surono semakin kacau saat mendengar berita dari Dayan yang melihat kakaknya yaitu Senja seorang diri berlari ke tengah hutan. Sontak, ia pun bergegas pergi untuk mencari kakak tercintanya itu. Senja. Kau lihat dia? Di tempat lain, melihat situasi yang semakin tidak kondusif, Letnan Amir menyuruh seluruh pasukannya mundur. Namun di sini, Kapten Taufik bertindak sembrono di mana dia beserta beberapa anak buahnya merangsek maju yang pada akhirnya membuat mereka semua terbunuh. Dalam betul bukan hanya pakai perasaan, tapi juga pakai otak. Mundur! Kembali ke Letnan Surono. Di saat pencarian, ia secara tak sengaja melihat si Marius yang lagi bersembunyi di bawah pepohonan sambil menangis ketakutan. Bersamaan dengan itu pula, Letnan Surono terkena tembakan yang membuatnya sekarat. Alih-alih menolong, si Tahadol Marius malah kabur dan meninggalkan Letnan Surono sendirian. Hingga dia pun ditemukan oleh Thomas yang kemudian diikuti Senja dan pada akhirnya tewas. Mbak. Pertempuran terus berlanjut semalaman hingga pagi harinya. Beberapa pasukan yang selamat berkumpul di jalur sungai untuk menghindari gempuran. Ketegangan kembali terjadi ketika Thomas dan Senja tiba di sana. Thomas begitu murka pada Marius yang dengan tega meninggalkan Letnan Surono yang tengah sekarat sendirian di tengah hutan. Ketegangan itu pun akhirnya terhenti karena rupanya pasukan Belanda telah berada di sekitar sungai. Alhasil baku tembak ronde kedua tak bisa terelakkan. Pasukan tentara Indonesia kesulitan dan kembali dipukul mundur akibat kalah jumlah persenjataan. Pada akhirnya, sesuai arahan Letnan Amir sebagai pimpinan, mereka bersembunyi di hutan bambu. Tak ingin terus-menerus kabur, Thomas ditemani satu anggota lain berhasil menyusup ke markas para penjajah yang kebetulan letaknya tak jauh dari posisi mereka saat ini. Dengan kemampuannya, Thomas berhasil mencuri senjata lengkap beserta amunisinya yang akan mereka gunakan di pertempuran berikutnya. Setelahnya, Dayan pergi ke desa setempat untuk menemui para warga dan menyuruh mereka semua agar segera mengungsi ke tempat lain karena desa tersebut kini tengah jadi incaran Belanda. Tapi para warga yang dipimpin oleh si Pak Lurah tak menuruti perintah Dayan dan malah bersikukuh untuk tinggal. Mereka yakin jika para pasukan Belanda takkan menyakiti warga sipil tak bersenjata. Tapi lagi-lagi ekspektasi memang tak seindah realita. Selepas Dayan dan kawan-kawan pergi, seluruh warga desa dibabat habis tanpa terkecuali. Esoknya, pasukan yang tersisa yang dipimpin oleh Letnan Amir menyusun rencana untuk serangan balik. Sebelumnya, dia menyuruh Melati dan Senja agar pergi ke rumah orang tuanya di Lamongan demi keselamatan mereka. Sementara, Letnan Amir beserta pasukan kembali ke desa untuk mencari tahu pergerakan pasukan Belanda selanjutnya. Mereka pun sangat terkejut mendapati desa yang sudah porak-poranda akibat serangan pasukan Belanda. Untungnya, salah seorang warga bernama Gunaryo selamat dari tragedi itu lantaran dia sedang berada di ladang bersama anak-anaknya. Dari Pak Gunaryo pula lah, mereka mendapati informasi bahwa pasukan Belanda dengan truk-truk besarnya bergerak menuju ke arah selatan. Dari informasi tersebut, mereka memutuskan untuk melakukan penyergapan dengan target yaitu konvoi kendaraan mereka. Di mana ada pekerjaan menggali, di sana pasti ada Marius. Setelah rencana disusun, mereka kemudian mengambil persenjataan yang dicuri Thomas dari markas Belanda sebelumnya. Personil pun bertambah ketika Pak Gunaryo dan anak-anak laki-lakinya bersedia membantu dalam aksi penyergapan ini. Jadi kamu harus Singkat cerita, mereka pun sampai di TKP, yaitu sebuah jembatan kecil yang nantinya akan dilewati pasukan Belanda. Tanpa buang-buang waktu, Letnan Amir segera menjalankan rencananya dengan membagi tugas tiap-tiap orang. Dayan bertugas sebagai pengintai dan bersiap di atas pohon untuk memantau pergerakan pasukan Belanda. Sementara Thomas dan Marius mengambil posisi di atas bukit dan siap untuk menyerang dengan senjatanya. Sedangkan Pak Gunaryo dan anak-anaknya terlebih dahulu dilatih untuk menggunakan senjata dan juga
pertarungan jarak dekat. Di sini, peran mereka sangat penting di mana nantinya mereka akan berperan sebagai penghadang dengan berpura-pura menjadi penggembala kambing. Dan waktu yang ditunggu-tunggu tiba, di mana Dayan telah memberikan sinyal jika konvoi pasukan Belanda telah tiba. Semua orang bersiap di posisinya masing-masing, termasuk Pak Gunario yang sengaja menyimpan kambing di tengah jembatan agar kendaraan tak bisa lewat. Saat dirasa tepat, Thomas menyelinap dan berhasil melempar bom ke mobil konvoi hingga membuatnya meledak. Kejadian itu juga merupakan sinyal dimulainya penyergapan. Merdeka! Lokasi yang menguntungkan disertai strategi yang matang membuat rencana penyergapan sukses. Pasukan Belanda pun tak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya dibantai habis-habisan. Ini hanya tersisa sang komandan bernama Paul van Gardner beserta beberapa anak buahnya. Letnan Amir lantas memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan informasi mengenai pergerakan pasukan Belanda selanjutnya. Kalian akan pergi. Stop! Stop! Thomas, Pada akhirnya, situasi memaksa Paul van Gardner untuk membocorkan informasi di mana pasukan Belanda kini sedang bergerak menuju Lamongan yang entah kebetulan atau tidak adalah tempat istrinya dan Senja berada. Kami menuju Lamongan, Lord. Tak ingin buang-buang waktu, mereka bergegas pergi menggunakan mobil jeep milik Belanda agar bisa sampai tepat waktu. Dan film pun tamat. Merdeka, ending yang sungguh kagok selur. Tapi tenang, Bang Dikson nantinya akan nerusin review film kelanjutannya. Maka dari itu, pantengin terus channel ini biar gak ketinggalan kisahnya. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan merdeka!